Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how's your day? I hope you have a good day. So in this video, I would like to teach you about 3 lessons. So the first time is self-introduction, number 2 is simple present tenses, and the last one is part of body. So please enjoy the video till the end. I hope you like it. So the first time, allow me to make an introduction to you about myself. My name is Muhammad Reza. So I have 2 siblings. One of them getting married and the one is still on senior high school. I was born in Ngapa, 11 July 2003, and now I am 18 years old. And now I'm student of 19 November University in Kolaka. So currently I live in front of SMP 1 Kolaka. And then speaking of my hobbies is drawing. I start to drawing since 3 or 4 grade. My religion is Islam and I'm a Muslim. So it was my introduction to you. Let's go to the next lesson. So here we are in the next lesson. So the second lesson is we would like to learn about simple present tense. Dalam bahasa Inggris itu ada yang namanya tenses, yaitu pola kalimat. Adapun pola kalimat yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu simple present tense, yaitu tenses yang paling sederhana atau yang paling awal kita akan pelajari dalam bahasa Inggris. Secara kegunaan, simple present tense digunakan untuk menyatakan suatu fakta atau kebenaran yang mutlak, atau dalam bahasa Inggris disebut general truth. Contohnya seperti Indonesia is really beautiful. Kegunaan kedua dari simple present tense digunakan untuk menyatakan kebiasaan atau rutinitas, atau dalam bahasa Inggris biasa disebut habitual action atau schedule. Contohnya seperti the ceremony start at 7 every Monday. Simple present juga merupakan bentuk tenses yang paling umum untuk digunakan. Simple present tense terbagi dua berdasarkan predikatnya. Yang pertama verbal dan kedua nominal. Yang pertama kita akan bahas yaitu mengenai verbal. Verbal artinya predikatnya itu menggunakan kata kerja. Dan untuk formula simple present tense yang verbal, yang pertama itu untuk kalimat positif dimulai dari subject plus verb 1 plus object or complement. Untuk kalimat negatif, subject, do atau does, plus not, plus verb 1, plus object or complement. Dan untuk kalimat tanya, dimulai dari do atau does, plus subject, plus verb 1, dan plus object or complement. Kata do digunakan untuk subjek I, you, they, dan we. Sementara kata does digunakan untuk subjek he, she, dan it. Serta tambahan untuk subjek she, he, it pada kalimat positif itu verb 1-nya ditambah s atau es. Dan untuk kalimat negatif atau kalimat tanya tidak perlu ditambah e atau es, hanya kalimat positif. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut. Contoh pertama untuk kalimat positif. Untuk subjek I, you, they, we, saya ambil contoh I brush my teeth twice a day. Untuk subjek she, he, it, saya ambil contoh Leah brushes her teeth twice a day. Dari sini kelihatan kan dengan jelas perbedaan antara subjek I, you, we, they dan subjek she, he, it.
yaitu adanya penambahan es pada subjek she, he, it. Penambahan es pada verb itu tergantung pada verb yang berakhiran seperti ch, sh, s, x, o, dan z. Dan untuk penambahan s itu ditambahkan pada verb yang berakhiran huruf konsonan. Contohnya pada kata sing menjadi sings, yaitu menyanyi, dan kata read menjadi reads atau membaca. Dan untuk verb yang berakhiran huruf y dan didahului huruf konsonan, jadi huruf y-nya itu diganti i terus ditambah es. Seperti kata study menjadi studies. Dan untuk verb yang berakhiran y dan didahului dengan huruf vokal, maka tinggal ditambah s. Seperti kata play menjadi plays dan buy menjadi buys. Contoh kedua itu pada kalimat negatif. Untuk subjek I, you, we, they, contohnya we don't have time for rest. Artinya, kami tidak memiliki waktu untuk istirahat. Dan untuk subjek she, he, it berarti she doesn't have time for rest. Artinya, ia tidak memiliki waktu untuk istirahat. Dan yang terakhir yaitu contoh untuk kalimat tanya. Untuk rumus atau formula dari kalimat tanya yang dimulai dari do atau does ditaruh di awal, plus subject, plus verb one, plus object or complement. Contohnya yaitu untuk subjek I, you, we, they, misalnya do you need coffee? Berarti jawabannya yes I do jika setuju, dan no I don't jika tidak setuju. Contohnya, does Andi need a coffee? Atau apakah Andi butuh kopi? Berarti untuk subjek she, he, it, berarti jawabannya yes he does jika dia setuju, dan no he doesn't jika tidak setuju. Selanjutnya kita masuk pada bagian simple present tense bagian nomina. Nomina sendiri berarti predikatnya itu selain dari verb atau kata kerja, bisa berupa noun, adjektif, maupun adverb. Dan untuk formula atau rumusnya dimulai dari kalimat positif, yaitu subject plus to be plus nomina. Untuk kalimat negatif dimulai dari subject plus to be plus not plus nomina. Dan untuk kalimat tanya dimulai dari to be plus subject plus nomina. Dan untuk to be sendiri itu terbagi menjadi 3, yaitu is, dan are. Masing-masing to be tersebut memiliki pasangan subjek masing-masing. Untuk subjek I, to be-nya itu Contohnya untuk kalimat positif I am NCT fan. Dan untuk kalimat negatifnya berarti I'm not NCT fan. Dan untuk kalimat tanyanya yaitu am I NCT fan? Berarti jawabannya yes I am. Dan untuk subjek she, it, to be-nya itu is. Dan untuk subjek you, we, they, to be-nya itu are. Berarti di sini penggunaan subjeknya harus disesuaikan dengan to be-nya. Itulah penjelasan saya mengenai simple present tense baik dalam bentuk verbal dan nominal. Semoga setelah menonton video ini kalian dapat mengerti dengan baik. Part of body atau bagian-bagian tubuh dimulai dari part of face. Yang pertama itu head atau kepala, hair rambut, forehead untuk jidat, ear telinga, eyebrow alis,
dan eye untuk mata, cheek untuk pipi, chin, dagu, neck, leher, nose untuk hidung, mouth untuk mulut, lips untuk bibir, teeth untuk gigi, tongue itu lidah, dan jaw untuk gusi. Oke, the next is shoulder untuk bahu, chest untuk dada, dan stomach untuk perut. The next is part of arm. Yang pertama, upper arm untuk lengan bagian atas, forearm untuk lengan bagian bawah, wrist untuk pergelangan tangan, palm untuk telapak tangan, thumb untuk ibu jari, forefinger untuk jari telunjuk, middle finger untuk jari tengah, ring finger untuk jari manis, dan terakhir little finger untuk jari kelingking, serta nail untuk kuku. And last is part of leg. Dimulai dari thigh untuk paha, knee untuk lutut, calf untuk betis, shin untuk tulang kering, ankle untuk pergelangan kaki, sole untuk telapak kaki, toes untuk jari-jari kaki, dan heels untuk tumit. It was my explanation, and starting with self-introduction, simple present tense, and finally about body part. I hope that you can understand what I said earlier. So thank you so much for watching this video till the end, and hope you like it, and see you again. Bye bye.